Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya orang-orang soleh? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan sampai saat ini dan semoga selamanya hingga hari kiamat bersemayamnya keimanan di dalam jiwa kita yang mendorong setiap kita untuk selalu tunduk dan patuh kepada Allah. Dan malam ini kita duduk di tempat ini, Masjid Al-Khuwah. Semoga diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita yang selalu berupaya istiqomah, konsisten menghidupkan masjid, meramaikan masjid, dan ini memang salah satu yang diperintah oleh Allah. Bahkan ditetapkan di dalam Al-Quran salah satu tanda orang-orang yang imannya mantap. Semoga kita pun termasuk orang yang selalu meraih rahmat, maghfirah dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan mudah-mudahan kita selalu berharap di hari kiamat nanti kita dibangkitkan oleh Allah. Di sampingnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dianugerahkan kepada kita syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas kebijaksanaan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Saat kita mimpi di dalam tidur, saat itu jiwa kita sedang melayang dalam genggaman Allah. Tapi peristiwa yang dialami saat tidur yang kita sebut mimpi, saat itu kita menganggap seakan-akan benar. Seolah-olah itu benar terjadi. Rasanya ada, terasa saya. Ngagebekna ayah. Hewasna ayah. Dan saya merespon dengan nyata saya respon. Orang tanya saya jawab. Saya jawab dengan serius. Gitu. Begitupun saat tadi saya pakai jaket, terasa seret. Padahal itu hanya mimpi. Nah, saat sadar itu mimpi ketika saya bangun. Oh, geningan mimpi. Bahkan saya ceritakan sama istri saya tadi. Nih, tadi ngimpi saya lengit motor gitu. Cek istri teh, naudzubillah min dzalik gitu. Ya, mudah-mudahan nggak sampai terjadi. Ya, semoga lah. Ya. Mudah-mudahan kalaupun hilang pun nggak apa-apa. Gitu. Semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Begitupun hidup kita ini pun kalau kita mau sedikit merenung dari sekian pengalaman peristiwa kejadian hidup kita hingga hari ini, itu tidak jarang rasanya kok seperti mimpi. Baheula sare gular goler sorangan, ayeuna jadi limaan. Asa ngimpi. Baheula orang kerletik lompatan di madrasah gitu, dicarekan ku kolawat daheureuy we salat. Ayeuna jadi imam salat, asa ngimpi. Begitupun nanti setelah kita mati, alam bumi ini yang kita sekarang alami dengan sadar itu rasanya seperti mimpi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir.
alhaakumut, telah dilengahkan kamu dengan aneka saling memperbanyak, yang membuat pada akhirnya kamu baru sadar di alam kubur bahwa hidup bukan untuk itu. Akhirnya kebanyakan si orang tadi yang di alam kubur itu ingin kembali ke dunia. Tak jarang saat kita mimpi indah, terputus karena bangun, kita berharap terhubung kembali dari mimpi yang terputus, disarekeun deui teh kala ganti tema. Nah, aja mimpi modal. Padahal saat bermimpi Anda diajak zina, lalu Anda berzina pun Anda tidak dosa. Itu kan cuma mimpi. Tapi kenyataannya kita tolak, kita respon sebagaimana hidup yang nyata. Misalkan orang bermimpi ya, ayah wewe, orang yoyoy. Hayu udah ngimpi iya tuh, ayo gas udah ngimpi iya. Gitu. Ada jelema gitu. Ngimpi ngajak sholat. Ayo orang sholat. Mau nggak? Nah, ngimpi percuma mau dihitung. Tapi saat mimpi pun ketika datang waktu sholat, kita sholat. Kita menghindar dari aneka hal yang akan bisa membahayakan kita. Padahal itu cuma mimpi. Nah, itu salah satu pelajaran yang Allah berikan dalam hidup kita di dunia ini lewat alam mimpi. Tapi ngaji kita malam ini bukan bicara tentang takwil mimpi ya, hati-hati nih. Saya bukan penakwil mimpi. Bisi mau gitu namanya mimpi nek nerangkeun yang mimpi tadi mimpi ieu nyabut tangkal cau teuing teu apal teh mah tuh. Nah. Kosong karunya. Pulang kerja Bapak. Ada nggak di antara teman-teman yang merasa asa ngimpi orang duduk di pengajian? Ini biasanya di mana? Pernah? Apa itu yang mimpi? Maka ada orang cerita, hari ini neraka sorga cuma mimpi. Hanya cerita. Dunia seakan-akan nyata. Nanti setelah kiamat, baru jauh. Barulah nyata. Ternyata sorga neraka itu kebenaran. Dunia hanya cerita. Jangan dunia yang jangankan akhirat yang akan kita lampaui nanti, alam lalu pun seringkali ada orang mengungkit, kita tidak suka. Itu masa lalu. Pokoknya itu jokernya. Masa lalu teman. Masa lalu. Sudah jangan dibahas, saya nggak suka. Bapak kamu kok dramernya? Itu cuma masa lalu. Anggaplah sebuah mimpi. Mimpi buruk itu. Ya kapungkur teh ieu sok kadugem teh nya. Itu masa lalu tuh. Itu mimpi buruk. Ada istilah-istilah seperti itu. Nah, yang sering kita dengar setidaknya ada 4 yang terkait dengan dream. Yang pertama yaitu dream. Yang kedua, wish. Yang ketiga, hope. Yang keempat, expect. Kita sering dengar apa ekspektasi kamu, gitu kan? Nah, dari kata pun sudah beda, berarti pasti maknanya pun beda. Nah, kalau dream
atau yang dalam bahasa kita mimpi, satu bentuk harapan dan cita-cita yang nilai atau seakan-akan realisasinya itu tidak mungkin seolah-olah. Tidak mungkin dalam pandangan manusia. Itu dream. Kalau wish, tingkat kemungkinannya agak kelihatan dibanding dari dream. Kalau hope lebih kelihatan lagi. Kalau expect makin kelihatan lagi. Jadi semakin ke sini semakin besar kemungkinan akan terjadi. Semakin ke dream semakin seakan-akan tidak mungkin terjadi. Misal Anda punya anak. Anak Anda yang masih usia 5 tahun ditanya, "Nak, apa cita-citamu?" "Aku ingin jadi presiden Indonesia." Bagus. Tapi kalau boleh saya berpendapat, itu masuk di level dream. Ya boleh jadi sih iya, mungkin bisa jadi mungkin, tapi kayaknya berat. Kalau ingin jadi realisasi si anak itu besar nanti jadi presiden. Itu mimpi tuh masuknya. Agak susah. Dan saya yakin di antara kita yang hadir tidak ada yang bermimpi jadi presiden. Dan geus kabaca mau mungkin teh. Aing mah keke aing nepi ayeuna hayang jadi presiden aing mah. Saya ngimpi. Wah mungkin atuh. Oh sanu apal. Oh sugan ya atuh. Jalan hati mana? Sugan ya atuh. Nah, itu dream. Nah, kalau wish agak mungkin. Anak ditanya, "Kamu nanti besar jadi apa, Nak?" "Mau jadi camat." Nah, kalau camat itu tingkat realisasinya agak lebih mudah. Nah, tanya lagi anak yang lain, "Kamu mau jadi apa, Pak?" "Nak, besar nanti aku mau jadi RW." Wah, harapan itu mudah tercapai. Hope. Karena untuk jadi RW, pesaingnya hampir gak ada itu. Betul gak ada? Ya? Tanya lagi anak yang lain, "Nak, kalau kamu besar jadi apa?" "Aku mah jadi RT baik." "Insya Allah, aku akan dukung kamu." Wah, karena untuk jadi RT mah hampir jelema pada mung di sana. Tapi jabatannya insya Allah aya. Selama Indonesia ada pasti aya. Jadi peluang terbuka lebar. Nah itu misalkan expect. Nah. Atau sekarang nih kita misalkan objeknya saya ganti lagi. Misalkan objeknya makanan. Kalau kamu ditawari makan, mau makan apa? Abdul Salam geri. Saya mau makan biawak bakar. Ya mungkin sih, tapi kan di orang baru jualan gitu. Kudu ka Sulawesi. Kalau mesti malam ini Anda bermimpi. Gitu. Biawak bakar yang ditetesi dengan kecap dari Abu Dhabi. Berat. Rempah-rempahnya dari Afrika Selatan. Ditambah lagi dengan merica dari Atlantis. Wah, Anda bermimpi. Ya. Sok perem eta, wapkeun tadinya. Tapi saya tanya Mang Acut makan apa? Saya mah yang gampang aja Pak. Misal, ayam geprek. Wah gampang, tinggal online datang. Gitu. Saya mau Pukis Lumer. Halo.
Kantun. Online, sumping. Gitu, Pak. Iya, lain-lainnya. Saya tanya, yo Mang Acep Borli, hoyong Surabi Gondrong. Mudah, cuma dulu dagang Surabi Gondrong, Bandros Gondrong, enjing. Gitu. Nah, itu harapan. Ya, tentunya yang dibahas bukan itu gambaran saja. Oke, ada isi, ada. Nah. Kemarin masih ingat gak tentang playing your role dan being yourself. Salah satu kondisi atau keadaan seorang manusia itu bisa ketahuan kualitasnya seorang manusia itu dari mimpinya itu. Iya, memang hal yang besar kita terbatas. Tapi Allah yang Maha Besar tidak mungkin. Dia tidak mustahil jikalau menghendaki. Tapi contoh surat Al-Hajj ayat 27. Silakan Bang Epan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijal. Dari ayat tadi, seorang Ibrahim alaihissalam di tengah padang pasir diajak oleh Allah seakan-akan untuk bermimpi sesuatu yang pada saat itu oleh logika pada orang itu tidak mungkin. Tidak mungkin manusia akan berdatangan ke kota Mekah dari seluruh penjuru dunia tanpa alat bantu komunikasi. Tidak ada pengeras suara, tidak ada media, tidak ada televisi, belum ada internet. Kalau Nabi Ibrahim tidak yakin kepada Allah, Nabi Ibrahim tidak akan berbuat itu. Tapi karena yakin Allah akan menghantarkan kabar ini, Ibrahim pun mengatakan dengan tegas, datangkanlah seluruh manusia di seluruh penjuru dunia ke tempat ini. Akhirnya kita melihat orang berbondong-bondong ke sana. Tadinya itu cuma mimpi. Mungkinkah? Mun rame. Warung eueuh. Kolam renang ge eueuh. Itu. Termasuk hiburan pun nggak ada air lagi coba. Karena orang yang dikerumuni oleh banyak orang pasti di sana banyak sarana fasilitas untuk kebutuhan manusia. Baik sisi kesenangannya, kebutuhan pribadinya, mungkin kebutuhan makannya, biologisnya, termasuk psikologisnya, baru orang mau datang. Sementara di Mekah sana, tanah tandus, jangankan pada masa itu, pada masa Rasulullah SAW, 2000 tahun setelah Ibrahim alaihissalam, itu sudah terbukti orang berbondong-bondong ke sana. Walaupun baru dari tanah Hijaz, Jazirah Arab. Tapi sudah terjadi yang namanya peristiwa apa yang dinamai dengan haji dan umroh. Dan kita melihat kebenaran Al-Quran tentang berita goib. Goib pada masa itu realistis pada masa kini. Dengan berdatangan orang ke kota Mekah. Nah, kalau Anda pada masa itu di sisi Ibrahim, Anda pasti akan, wah mungkin lah tuh. Dalam dunia, wah mungkin lah tuh. Termasuk kalau kita di sini, misalnya di tempat ini Al-Quwah, ya Allah, datangkanlah manusia ke tempat ini dari seluruh penjuru dunia.
Secara manusiawi itu real. Tapi bagi Allah gampang. Gitu. Hari ini karena psikologis manusia sudah banyak yang rusak. Cara berpikir manusia sudah banyak yang rusak. Bahkan keyakinan kepada Allah pun banyak yang rusak. Jangankan berbuat yang real, bermimpi pun tidak sanggup. Saking geus hargaan, ngimpi geus teu sanggup. Akhirnya banyak orang berkata, hirup urang mah sagalejeungna we, ngalir we. Dia nggak punya mimpi. Dia tidak punya cita-cita. Dia tidak punya harap. Sagalejeungna we. Mun hirup sagalejeungna dirogikakeun ge siga tai eta. Nabrak batu belah aja, berantakan ya. Cas, tenggelam. Ya. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu an dia berkata, aku lebih suka usia pendek dan meraih kejayaan daripada usia panjang dalam kesia-siaan. Karena hidup ini hakikatnya sama sebentar. Umur panjang bukan jaminan mulia di sisi Allah. Umur pendek pun bukan jaminan si hina dan pasti dia akan celaka. Nggak begitu hidup. Tapi apa yang telah dia peroleh, bahkan apa yang dia telah lakukan yang dapat dimanfaatkan oleh generasi setelah itu, itulah orang yang berguna. Dan hari ini hampir kebanyakan orang sudah berpikir dirinya sendiri. Tong borong ngomongkeun kadinya seorang kayak ripuh, geus teu sanggup bermimpi. Nah, maka saya malam ini tertarik dengan tema dream. Nah, saya mengajak, mari kita punya mimpi, punya cita-cita, punya harapan. Karena seakan-akan lamun di usia dewasa kieu mah ngobrolkeun cita-cita teh heureuy. Horai bisa serikeun. Ini mah realistis tuh. Seakan-akan geus pinah. Misalnya Anda sadar Mas sebagai apa? Profesi? Montir. Apa itu final atau mungkin berubah? Tergantung Andanya. Orang geus takdir Allah bikin kapai jadi montir, ya terserah kamu itu. Urang mah karyawan buruh pabrik urang mah. Asa ukur ojek urang mah. Yang geus koma deui takdir Allah na kieu, nya pasti bikin kapaya kieu, nya mah enggak. Tapi kalau kamu berubah, Allah Maha baik, Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Termasuk Rasulullah SAW. Pada saat Islam dilecehkan, dakwah Nabi dihinakan, bahkan upaya-upaya pembunuhan terhadap Nabi berulang-ulang. Lewat perang Badar, lewat perang Ahzab, lewat perang yang namanya apa tuh? Perang Uhud. Tapi Nabi selalu berharap besar, bahkan dia katakan dalam satu hadis, satu waktu agama yang Allah turunkan akan masuk ke setiap rumah-rumah di seluruh penjuru dunia. Ternyata benar. Datang ke Manglayang, Cibangkono, ke Garut, ke Afrika, ke Cina, semua tidak ada yang tidak kenal Islam. Pada kali pertama ajaran itu diragukan. Kali pertama nabinya saja diragukan. Akhirnya orang mengakui beliau seorang nomor satu. Kenapa Nabi Muhammad Rasulullah seperti itu? Beliau belajar dari bapaknya, moyangnya, Ibrahim alaihissalam. Nah kita umatnya, kumaha mang kabar mang? Kieu we.
Kieu. Sakitu wae. Nangis kieu kemana tuh kieu we. Seakan-akan hidup kita hari ini sudah final. Terus semua mungkin berubah. Padahal hidup teu kitu. Betul tidak? Coba lihat dirimu masing-masing. Boleh jadi sebagian di antara kita ada yang sudah pasrah menyerah terhadap Tuhan. Tapi diliputi aneka sangka buruk. Nah kieu wae. Cenah yang kieu. Dikitukeun terus kieu wae. Nah, itulah manusia. Oke, saya beri gambaran. Ini ilmuwan, budiman. Merek bus kan ya. Iya doa ibu lain. Seniman. Ini misalkan hartawan. Opat contoh gambaran. Apa yang menjadi yang kita namai malam ini mimpi, sederhana kita berkata, itulah isi jiwa orang itu. Misal, saya sering kali tanya seorang teman, bro, harapan teh naon sih hirup? Urang mah harapan teh tinggal boga imah, saya mah. Yang boga imah sorangan, di kota hiji, di gunung hiji pila, jang niis pun lebaran, gitu. Terus dibilang naon didinya, balong, gitu. Nyat, iyalah naon, ke kebonan, ternak, gitu. Oh gitu. Terus, tahu rapal orang mah. Mau rek ngomong kan bisa jadi hati, gini si hati mati di dunia gini kan. Kalau boleh saya mau ngomong tema, apa kamu tidak menyesal harapanmu itu? Sementara hidup cuma sebentar loh. Pada akhirnya loba jelema nunggus benang eta, nunggus kabeli eta 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu ngajogrog. Bakal jadi angker ini gedungna ge. Tuh, diharap pilar kahuruan teh eta. Sepir angker kan. Tong jauh-jauh bedinya eta. Bedinya pilar kahuruan teh wantun. Bapak wantun teh nyesep dia, kieu kira. Keung pasti. Kercan kahuruan mah agreng eta teh. 2 tahun yang lalu kalau nggak salah ya Pak Ebo ya, betul. Dijaga oleh seseorang, tidur siang hari, pulang malam, begadang, tidur sebelum ke Ebo dulu tuh. Ternyata korsleting listrik terbakar, nyasa sakit, tangan kakinya habis. Keeng aya mah tuh. Saya payu eta paling 10 tahun deui ka hareup, 20 tahun ka hareup harap deui payu. Saenggeus leungit berita eta. Aya etaan mah payu. Korsek tetangga, misalnya orang Jakarta ka dieu mereka di eta tempat. Mbak, Bu, barangkali tahu nih sejarah rumah ini kebakaran. Oh gitu, geuningan palingan murah. Ya, aya anu setelah ditanya ternyata eusina dunia. Ya enggak, ya silakan itu pilihanmu. Tapi kalau saya ingin berkata, coba pikirkan kembali. Benang can puguh, mun benang kumaha? Ngaranna ge harapan. Aya oge jelema ditanya ternyata eusina kosong. Baru aya teh harapan teh naon? Ah, ieu mah teu boga harapan sama kieu we geus. Penting ibadah we. Oh, kosong geuningan. Sedikit pun teu aya. Jang agama teu aya. Boro-boro agama orang kayak kieu, oh. Rugi. Tidak bisa belanja.
Nah, tapi saat saya tanya soleh people yang ada di sini, saya pernah tanya seseorang yang di sini, kamu mau jadi apa nanti? Harapan kamu apa? Saya ingin jadi ilmuwan. Si B saya tanya, saya ingin jadi orang yang budiman. Si C, saya ingin bertanya, saya ingin jadi seorang seniman. Si D, ya ini hartawan. Saya tulis yang paling belakang. Nah, saya tidak memilih mengatakan mana yang lebih baik. Itu pilihanmu, silakan. Cuma, nah, malam ini saya coba ingin membangkitkan harapan dalam benak kita. Yang kini hampir sudah pupus dan mati harapan dalam diri manusia. Padahal yang putus harapan itu kafir dalam pandangan Allah. Sebagai orang beriman, maka meneladani Nabi itu wajib. Bahkan Nabi itu sendiri harus menjadi contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, bahkan di dalam surah Al-Ahzab, An-Nabiyyu bil mu'minina, seorang nabi al-mu'minu, an-nabiyyu, nabi itu aula bil mu'minina, harus lebih utama bagi orang-orang yang beriman, ya, min anfusihim, daripada dirinya sendiri. Satu kali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, selain diriku tidak lebih kucintai kecuali engkau selain diriku. Termasuk harta, termasuk keluarga. Nah, Nabi berkata, tidak beriman seseorang sebelum harta dan dirinya tidak lebih dicintai daripada nabinya. Lalu Umar berkata, aku lebih mencintai engkau wahai Nabi daripada diriku, bahkan segala yang ada dalam hidupku. Kata Nabi, kau telah beriman. Nah, kalau kita melihat pernyataan tadi, hadis tadi, rasa-rasanya ada pertanyaan yang mesti kita jawab, betulkah kita beriman? Kalau patokannya itu, dan itu memangnya sebenarnya. Urang mah tong boroh, jiri, harta, jeung sagala nah lebih kita cintai daripada Nabi. Nabi lebih kita cintai daripada diri dan harta-harta kita. Kenyataannya tak jarang harta dan keluarga dan apapun yang ada dalam hidup kita sebagai anugerah dari Allah kehalangan untuk membuktikan cinta ke Nabi. Nah, maka yang pertama, siapa yang punya mimpi, harapan besar, yang pertama dia harus bervisi. Harus punya fokus. Misalkan saya kasih tawaran yang hebat nih. Adakah yang bermimpi ingin jadi wali Allah? Kenapa nggak mau? Mustahil. Atau mungkin tidak mungkin. Ini kedudukan yang sangat indah ini. Setelah Nabi tidak akan ada lagi Nabi, karena dia Rasulullah khotaman Nabi. Tapi untuk jadi wali Allah terbuka lebar. Kenapa kita tidak terdorong ke sana? Karena boleh jadi bahkan ulama berkata, seorang sufi berkata, siapa yang tidak terdorong jiwanya untuk menjadi kekasih Allah, maka dia sebenarnya tidak mengenal Allah. Misal, Mang Ded, kenal jeung Asep tuh? Mana? Eta.
Lagi. Mang Dedi kenal jeung Roni teh? Mana? Emang Roni mana gua maksud? Nah, Timor Leste tuh udah Roni. Nah, udah dua tuh. Nah, lagi Pak Hendra cik ya. Pak Hendra kenal tidak dengan yang namanya Ahmad? Ahmad mana? Nah, ini Anda tidak ngerti retorika. Harusnya Anda bertanya Ahmad mana? Nah, kenalkah dengan Asep? Asep mana? Karena dalam hazanah, dalam daya ingat Anda, saya yakin Asep itu banyak. Ada Asep Bima, ada Asep jam tangan, ada Asep Cibesi, gitu. Ketika kita ditanya orang, apa kau mengenal Allah? Harusnya Anda bertanya, Allah yang mana? Kok Allah yang mana? Karena Al-Quran memberitakan kepada kita kalau kau tanya orang-orang musyrik, siapa Tuhanmu? Mereka berjawab, Tuhanku Allah. Allah itu Tuhannya. Tapi Allah menyentil mereka, afala taqilun. Kalau memang Tuhanmu Allah, kenapa kau tak bertakwa? Wala in sa'altahum man khalaqahum sayaquluna Allah. Jikalau kau bertanya Muhammad kepada mereka, siapa yang telah menciptakanmu? Mereka menjawab, yang telah menciptaku adalah Allah. Kenapa kalian durhaka? Bukankah itu dilarang oleh Allah? Jadi maka Allah nu mana ya? Sehingga wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi di saat pertama kali beliau dalam menempuh dakwah kenabiannya, tidak ada lafaz Allah, semua dengan kata Rob. Iqra bismi Rabb. Enggak Iqra bismillah, enggak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua surah Al-Muzammil, farabbaka fakabbir. Termasuk di ayat-ayat sebelum datangnya surah Al-Ikhlas, ketika mereka bertanya, wahai Muhammad, Tuhanmu sebetulnya siapa? Rob-Rob itu siapa? Baru turun ayat, qul huwallahu ahad. Itu pun atas bimbingan Allah. Jadi lamun orang masih kene ngaku iman ke Allah, tapi tidak berdampak kepada akhlak yang terpuji, tidak berdampak kepada ketakwaan, mesti kita curigai, betulkah Tuhan gua Allah? Ongkoh ngaku gawe misalkan di Pemkot, akuna cik, pakai seragam. Ai pas katingali keur di pangkalan ojek ke nangring. Narik muatan cik eta kira-kira kumaha eta? Seragam itu di Pemkot. Nya, da mah itu. Ai mah keur ieu mah we naon? Tambah sebal hunggul. Cik eta pikiran itu kumaha? Boa bohong. Satu waktu Anda punya calon mantu. Aku di mana damal? Abdi damal di itu di kejaksaan. Makanya maju kejaksaan memang. Kita tinggal melihat di eta tuh di Sami ya tinggal melihat. Tapi seterkejut Anda begitu satu waktu Anda melewat sebuah tempat, keur ngadu hayam. Maka baju eta. Cik eta mungkin tuh orang kejaksaan. Si Gana mah gadungan.
dan tidak menutup kemungkinan hari ini karena kita meninggalkan ilmu sejak lama, kekeh ngaku maka Allah, tapi kelakuan jauh dengan tuntunan Allah. Sebetulnya bukan Allah Tuhan kita, jangan-jangan. Karena Quran pun menawarkan ada yang Tuhannya nafsu, ada yang Tuhannya setan, ada yang Tuhannya togut. Kalau kita melihat para nabi, dia menyembah Allah yang Maha Besar dan mereka punya harapan yang besar. Naon sabab? Karena mereka yakin Allah yang akan mewujudkannya, lain orang. Di sini ketahuan kualitas diri kita. Lewat dream kamu bisa bercermin, itulah dirimu. Ada orang yang disebut berjiwa besar. Mereka orang-orang yang tampil di tengah peradaban setiap zaman, orang-orang itu berjiwa besar. Ada orang yang berjiwa kerdil. Bahkan ada orang yang jiwanya berputus asa. Setiap zaman itu. Zaman manapun di situ ada orang besar, ada orang yang tertindas. Ada orang yang naik derajatnya, ada yang remeh. Setiap zaman. Nah, kini kita hidup yang sebentar ini mau dibawa kemana hidup kita? Salah satunya harus bervisi. Si visi ini tentunya harus didukung dengan misi. Kedua nih, singkat cerita aja. Kedua, harus berilmu. Tidak mungkin ada seseorang bisa mewujudkan cita-cita besar kalau tidak didukung dengan ilmu. Baik yang menjadi hartawan, udah pakai ilmu. Jadi seniman, pakai ilmu tuh. Ilmu. Budiman, ilmuwan, komo ilmu. Agamawan, apalagi. Nah, maka ciri orang yang sudah tidak mau belajar, tanda-tanda orang itu sudah gak punya mimpi. Dia menganggap hidupnya sudah final. Pandangannya dari profesi, jabatan, keadaan. Yang benar kieu sama kapae. Nah, terus harus berani. Kalau kita melihat Rasulullah SAW, apa sih visinya? Ingin membumikan Islam, ingin membumikan Al-Quran, terus dibimbing ku Allah, dan tentunya jiwanya diliputi dengan keberanian yang hebat. Lamun sinan kumaha Nabi kira-kira? Kemarin kita cerita tuh tentang perang Ahzab tuh. Muslimin 3.000 orang mau dibunuh oleh musyrikin, jumlahnya 12.000. Kira-kira mun urang sanggup mau hati urang? Geus ngabret. Sigana mun urang geus ngabret, 12.000 orang kemehan urang coba. Tong boro 12.000. Pamajikan yang sathalis tiris. Bibirna naik sabola geus tiris dia. Di mana? Eta ngadol wae teh. Teuing ngalah duit teh. Geus tong-tong megawe nu teu penghasilkan duit lah. Onan-onan nyakeun waktu teh. Nya. Komo 12.000. Tapi Nabi kita Rasulullah SAW terbukti keberaniannya disaksikan oleh sahabat-sahabatnya. Beliau tegar. Tekecing. Ini makanya kita seetik ya enggak. Asa kiamat isuk. Tak enak pada enak. Sarasa tajum mata kiamat kan.
Poe iya teu boga duit, geus sekarang kan dunia teh ngeusan. Geus game over ieu mah, game over aja. Game over naon? Nah, geus ieu mah. Hancur. Nah, itu mesti berani. Terus cerdas. Kalau kita mengambil pelajaran Quran tadi itu, pada saat perang Ahzab, orang musyrikin 12.000, Nabi 3.000, ada seorang yang pintar bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Bagaimana Nabi kalau kita buat parit? Boleh? Oh, ini bikin parit agar mempersulit laju musuh untuk menyentuh badan. Dibuatlah parit. Nah, Anda bisa searching Google sekarang kan. Parit perang Ahzab seperti apa tuh? Itu digali ke mana? Itu makanya gue pacu, gulungan, wah. Tanpa bangunan beko itu. Betapa ketangguhan mereka itu bisa kita jadikan patokan. Wajar kalau akhirnya Al-Quran dibumikan. Dah siga kitu perjuangan oge. Nya siga urang kieu wae, heuh nyatanya pantes dah siga kieu perjuangan oge. Jangankan perjuangan karek bisa tekad geus kenor, karek tekad gitu. Can jeung praktekna karek tekad geus asa-asa. Omatnya istiqomah sampai mati, nya mudah-mudahan. Nah, emang salah sih kok, emang salah kumaha itu. Nya bisikan jalma mah si kakoda, wah geus teu balik ya. Ya geus teu bener ya. Ya, saya sering tanya pengantin, teteh mudah-mudahannya teteh jantan istri si Aa samangotna saka sorga, nya mudah-mudahan. Itu mudah-mudahan kuduna itu yang Allah perintahkan, nya mudah-mudahan. Ah mudah-mudahan, jana selingkuh moal. Nya selingkuh mah ge alim. Nya mudah-mudahan samangotna si tetehnya, ya mudah-mudahan. Nah, nya ieu mengkol moal, nah gitu. Dua-duanya yang menaiki mahligai rumah tangga dalam keraguan. Betulkah pasanganku ini akan setia? Sambil menyimpan rasa curiga. Berenges kecep namanya. Berenges kecep namanya. Jadi satu bervisi, dua tiga empat cerdas. Oke, 5. Cerdas saja tidak cukup, mesti gigih. Lain kejo kada gigih teh. Indonesia ada kan kejo wae. Jadi gigih. Terus kalau nilai-nilai ini dimiliki oleh siapapun, yakinlah awal akhir orang ini pasti berhasil. Rek nu mana weh? Rek nu iya jadi pasti. Itulah kata Nabi manjada wajada. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakinkah dengan akhirat itu ada? Sebagai muslim wajib kita meyakini perjumpaan dengan Allah. Siapa yang ragu akan perjumpaan dengan Allah, masihkah wajar dia disebut muslim? Kalau orang beriman masih ragu akan perjumpaan dengan Allah, masihkah wajar dia disebut orang yang beriman? Menurut saya tidak wajar. Karena cacat rukun imannya. Nauzubillahi min dzalik. Kalau kita melihat harapan situasi nanti, tempat nanti akan datang, kita mengenal sorga. Pernahkah Anda membidik satu sorga? Orang geus teu percaya diri di dieu ge. Orang nu mana lah, bae lagi satpam oge. Sia mah gak kitu hareunya.
Dream atuh. Bermimpilah. Kira-kira itu karakter ente ke mana ya? Teuing orang itu apa ya? Dan hampir kebanyakan. Betul. Tidak ada yang pasti. Kayak tadi si orang anak ditanya mau jadi apa nak? Presiden apa pasti? Tidak pasti. Apakah dia salah? Voting mau 5 tahun. Tapi kan itu jadi dosa. Mana nggak bohong deh. Nggak bohong. Kerti tahun tanya ke bapak jadi presiden geringan paeh saya teh. Nanti gitu oge atuh Brian. Benar? Nah, orang sering kayak itu buka cita-cita. Sogo tuh, sogo amin. Sogo mana? Ya kumaha Allah we ini. Atuh boga misi atuh. Ini ngomong nih, mau neraka insya Allah lagi atau masih apa? Nih kita nih, tinggal penuhi persyaratannya. Nih sebut misalkan visinya sorga, jannah. Tong kagok atau Firdaus atau pangluhurna. Nah, sorga Firdaus. Iya. Surat Al-Mu'minun 1-11 sok baca. Penuhan beri syarat-syaratnya. Sok, boleh dikeliling ya, Bang Epan. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Oke. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Walladzina hum furujihim hafidun. Ya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman intagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Walladzina hum bi amwalihim wa ahlihim raghun. Terus Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Ulaika humul warithun. Walladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. satu apa? Tenang aja. Siap. Santai. Syarat pertama apa? Sok salat tara? Husun teu? Jawab sorangan. Enggak terus sebentar jawab sorangan. Aduh, aing euy teu usuk, malasup berarti. Kalau mau ke sana, gitu. Emang di sana ada apa di sana? Di sana ada para nabi di sana. Emang kamu gak kangen sama Nabi Musa? Ceritanya, kisahnya sampai, emang gak mau lihat orangnya? Kalau kita mendengar orang hebat, lalu sederhana ada kesempatan datang bisa bertemu dengannya, kita pasti sangat terdorong untuk ingin berbuat. Bisa kan ente seseorang ngefans ke seseorang, lalu seseorang itu ada acara di Al-Quah, Anda pasti datang pasti karena ingin berjumpa langsung. Itu satu. Jadi non kaji nabi teh
Orang yang khusyuk di dalam sholat. Hiji. Nah, dua. Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Nah, lain salahnya, lain dosa, nu tidak berguna. Ai salah mah geus pugu jelas, buruk sudah jelas, iya tidak berguna. Boleh jadi sesuatu itu baik, tapi saat didatangkan kesempatan yang lebih baik, seringkali kita terkecoh. Nah, termasuk ucapan, jadi perbuatan, ucapan yang tidak berguna. Nah, Yudi maksudnya anpaedah gitu. Nah, urang sakitu tara mun osok malasum. Naon salat kurang. Terus Dan orang yang menunaikan zakat. nah, orang yang menunaikan zakat, menyerahkan zakat. Nah, osok zakat osok? Osok gitu. Mudah-mudahannya ji tak asup tak berarti tak. Ya, gitu. Lumayan tahun kali oke. Terus Dan orang yang memelihara kemaluannya. tah terang ngalocok. Eureunnan sate. Moal asup. Tong cum-celom wae. Teu cum-celom wira swasta. Ya, ade. Jadi jalmi anu ngajaga kemaluanana sehingga tak berzina gitu. Terus Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. nah kecuali kapun bojo mah kecuali gitu. Aduh abi tiap wengi manya jeung pun bojo kecuali eta mah atuh. Bojo saha? Bojo abi oh kecuali itu mah bojo batur. Terus Maka sesungguhnya mereka tidak tercela. nah udah terserah. Terus Tetapi barang siapa mencari di balik itu, yaitu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. nah terus Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janji. tah ningali amanah teh naon? Agama teh amanat. Gitu. Al-Qur'an teh amanat. Sampai saat Allah bicara pemeliharaan, Allah libatkan makhluk. Salah satunya manusia. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan memeliharanya. Nah, hendaklah kita harus terlibat dalam pemeliharaan itu. Terus? Serta orang yang memelihara sholatnya. Tuh, melihara sholatnya tuh. Naon pelihara teh? Baik itu waktu, baik itu tempat, baik itu dirinya. Terus? Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Allah. Mereka kekal di dalamnya. Kan 11 bro. Leuwih kene pabelit persyaratan jam sostek tak aslina. Leuwih pabelit jeung persyaratan BPJS sok. Nah, saat kita melihat tadi persyaratan, bercerminlah komplit tah. Jadi bisa mungkin bahwa itu memang dream, mungkin berat, tapi syaratnya jelas. Dan tidak mesti pakai biaya besar. Kalau bakal gratis, masa nggak bisa? Nah, kumaha tuh lamun urang ningali eta ayat saat ieu nembrak walah jauh pisan euy aing teu boga pisi urang jauh jeung ilmu. Udah, pinuhin. Nuhi. Sambil kita bertakwa kepada Allah gitu. Naon cenah? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah
Lain. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa lanabluwannakum hatta ta'lamal mujahidina minkum wasabirin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Walanabluwannakum hatta ta'lamal mujahidina minkum wasabirin. Eta pasa ungu rawahu. Eta cek saha? Cek Allah teteh. Moal ka sorga lamun antum teu mujahid. Untuk meraih nilai-nilai ini harus berjihad, bersungguh-sungguh. Bisa tuh orang sungguh-sungguh. Paham tuh sungguh-sungguh. Mun paham kantun sok atuh. Geus datang sungguh-sungguh teh ngaplekeun aya anggar teh sungguh-sungguh teu percaya. Coba baca ayatnya. Mang Agi, silakan Mang Agi. Ali Imran 142. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu. Dan belum nyata orang-orang yang sabar. Allah. Jadi Allah mengingatkan kembali lain mere tanjakan supaya kita masuk dengan persyaratan yang lengkap. Ditanya ge pan genah. Begitu komplit pan ngeraos. Seperti kita masuk bandara tanya, punya paspor? Punya. Sertifikat vaksin? Ada. Barcode-nya ada. Coba mana? Silakan. Pede. Nggak aku mah. Paspor? Abdi pada ngiring muntang aduh. Muntang kumaha pada gantel aduh. Bisa. Yos abdi nggak ada bahan kopi weh. Tahu tuh bisa. Pada ngamen weh biasa. Nah kalau Anda yakin dengan sorga, harus terbukti dalam kenyataan, dan kita tahu mati entah kapan datangnya, harus terbukti seorang yang mujahid dan bersabar. Bersungguh-sungguh dalam memenuhi persyaratan itu. Dan bersabar dalam meraihnya. Dan mau langsung jadi. Hayang ieu nancep heula visi ge hese. Apalagi kita hampir kebanyakan gak pernah fokus. Nah, naon kita pernah fokus? Di bawah belajar teu fokus, maca teu fokus. Nonton bola wae, nonton bola teu fokus urang mah. Salat teu fokus. Gitu di jalan raya sering gagal fokus. Gitu. Berilmu dulu. Terus berani menampakkan. Berani mengamalkannya, berani menyampaikannya, berani kita tampil di teladannya, harus berani itu. Dengan keputusan yang kita ambil. Terus dalam hidup gak mungkin ada cobaan, mesti cerdas. Terus wudu gigih. Harus soleh, adil dan toleran ketika bertemu dengan orang yang tidak sama.
Ada yang sepakat dengan kita, ya syukur. Dan sepakat, tidak apa-apa. Di akhirat nanti akan ketahuan siapa yang beruntung di antara kita. Itu. Nah, sayang sekali janji Allah sudah disebarkan, bahkan sudah ada sejak kita sebelum hadir di muka bumi ini. Tapi karena mungkin kelengahan dan aneka faktor, nepi kata diperhatikan persyaratan anak. Misalkan al-mu'minun orang temaca, teringat atau maca, misalkan ini kiamat tanya yang ke surga, pada ke surga apa abi para malaikat, surga mana? Surga Firdaus, di tahun syaratnya. Naonnya? Bala pun saya Quran, bala akhirnya tulis, aduh bukannya terang, malah bisa asup atau tapal. Itu, kan diberi buku, ada amalnya, komplit. Amin ya robbal. Nah, dengan petunjuk ini orang-orang yang beriman semakin mantap karena dia semakin terdorong ingin memenuhi persyaratan itu. Dah hayang teh. Sesulit apapun, walaupun cuma sendirian boleh jadi, dia semakin mantap. Tidak terpengaruh oleh selain dirinya. Seperti misalkan ada seorang di tengah-tengah teman kita, anu di dunia teh mah anu jadi hayang jadi perwira, anu hayang jadi akabri, walaupun baturana ben-benan, baturana arulin teh terus jos we. Akhirnya dalam 20 tahun ke depan seetan ngeunah hirup ternyata. Itu di dunia ge sarua. Itu di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung itu. Nah. Ya, itu saja mungkin materi jam 11. Nah, itu penting. Semoga ada manfaatnya. Silahkan. Jadi, saya ingatkan saja, mimpi seseorang itu, gambaran, itulah isi hatinya. Mudah-mudahan isi hati kita semua diliputi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mendapat video di grup sebelah ada ular kobra, kepalanya ditutup oleh kaleng. Nah, ya. Aneh, sangat sulit eta si ular tidak bisa membebaskan situasinya. Itu gombrang karena si kepala ditutupi oleh kaleng. Orang-orang cuma nonton. Ya. Jadi bukan tidak kasihan. Tapi karena sikapmu yang buruk. Karena si makhluk itu bisa membunuh. Akhirnya orang mikir pun beberapa kali, berulang kali. Boleh jadi dengan keadaan kita, tidak mungkin orang tidak tahu situasi kita. Orang tahu keadaan kita. Orang tahu bagaimana keadaan hidup kita, keluarga kita. Tahu, saudara, tetangga pasti tahu, gak mungkin gak tahu. Kenapa mereka tidak menolong? Mungkin sikap kitanya buruk yang membuat mereka enggan untuk menolong. Sehingga cerita misalkan ente hiji waktu ke lempang pinggir sungai, berlalu seseorang kabawa palit, eta jelema teh paling ente geuleuh pisan. Tulungan moal. Paling sekedar karunyanya. Ya. Mungkin orang bertanya, mana nulungan ada kumaha deui urang we. Padahal di dalam hatinya puas ya. Akhirnya mati juga kamu. Nauzubillahi min. Seperti kenapa saat perang tadi cerita perang Badar, jumlah sahabat Nabi hanya 313 orang. Orang-orang yang berupaya membunuh Nabi itu 10.000 orang. Kenapa jumlah yang sedikit itu kok bertahan bersama Nabi? Kok rela mati bersama Nabi? Berarti tanda tanya betapa baiknya Nabi terhadap mereka. Terus hukum jelema eta mah. Gitu. Sampai rela mati demi Nabi pun rela, ridho. Da kadeudeuk ka cinta Nabi na ge siga kitu. Itu.
Maka Allah memberi tuntunan, berbuat baiklah kepada manusia. Irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis samai. Karena kebaikan itu tidak akan rugi, jangankan nanti di dunia pun akan terasa dampaknya itu. Gitu. Betul tidak? Saya kemarin cerita di rumah Mas Didik. Saya menjadi saksi bahwa kesabaran itu memang akan menguntungkan. Saya seorang yang penghobi burung. Saya datang ke tempat ke tukang burung, Cirengkrang. Begitu saya ke sana, ada burung yang nyanyinya bagus banget, sangat-sangat indah suaranya. Lalu saya tanya, berapa ini harga burung? 3 juta. 3 juta. Di sampingnya ada burung anu keur ngeluk muyung gitu. Ari eta sabaraha? 5 juta. Nah, ceng teh mah kana muyung. Kumaha, Pak? Nah, nu muyung 5 juta nu gacor ieu nu hadenya laguna aya 3 juta. Tah nu muyung teh eta pencipta laguna. Allahu Akbar. Eta muyung teh keur mintakeun lagu eta. Mata hargana mahal. Punten Pak, heureuy Pak, punten Pak, heureuy Pak. Abdi ge heureuy na warga sarua. Eta mah heureuy, eta mah bener heureuy. Saya ke sana, ada burung lakbet. Saya kan penghobi burung tuh, ada burung lakbet jenis biola. Si burung lakbet jenis biola, 3 tahun yang lalu saya coba tanya hargana 25 juta. Pas kamari da apa harga lakbet turun teh nya. Saya teh menahan diri sering saya ucapkan sama istri saya, nih, aduh hayang manuk lakbet ya halus yang berapa harganya? 25 juta, 30 juta, sepasang juga ada. Ah, tuh beurang mah mati naon meuli nu kitu. Hate teh aya nya da bogoh teh resep teh. Ah, disabaran mah geuningan kamari pas nanyakeun, Bang, sabaraha nu kitu? Eta mah rada awis, Pak. Sabaraha awis teh, Cik? 130. Bungkus. Naon hikmahna? Ku sabar mah geuningan. Akan kita dapatkan dengan harga yang murah. Seandainya pada masa itu saya mereka jual motor beli eta manuk, nyesak saya. Mang rek nyica manuk biola, Mang. Baheula abi masa 25 juta. Hayeuna mah 100.000. Pasti genauk. Nah, ternyata sabar teh geuning. Orang berkata pohon yang pahit berbuah manis teh kitu. Maka tadi ulah hayang ka sorga lamun urang tidak terbukti seorang penyabar. Karena boleh jadi ada godaan-godaan yang membuat persyaratan tadi batal. Jangan ikuti. Baik itu yang namanya ikuti tadi kemaluan, baik itu yang lewat yang namanya pengkhianatan, baik itu yang namanya ingkar janji, jangan sampai. Kalau ada janji lalu Anda tidak memenuhi, ingat-ingat hutang eta. Kata Nabi al-wa'du dain, janji itu hutang. Gitu Bang Evan. Ya, termasuk pada perang Ahzab itu termasuk Nabi Musa alaihissalam 7.000 orang dikejar 27.000 orang. Kok kenapa bersetia dengan Nabi ya? Berarti mual mungkin. Itu piraku daek melaan Nabi pasti karasa. Eta kehadean Nabi. Itu Nabi kita tahu persis gak pernah ke Indonesia. Tapi kenyataannya ajarannya sampai. Termasuk Al-Quran yang pada aslinya saat diterima Nabi sebagai wahyu, teu huruf, teu sora, teu aksara, ayeuna aya sora. Aya hurupan. Aya rupaan. Awalnya nggak ada itu. Jadi sederhana kita berkata pada sahabat pertama pun nggak pernyangka bahwa Quran di hari ini itu bisa didatangkan dalam bentuk aplikasi, itu kepikiran. Nah, begitu banyak jadi hal. Maka ada satu ungkapan ulama katanya begini, an-nasu niyamun.
Jadi manusia itu bermimpi. Iza matu, saat dia mati, intahabu, maka dia baru sadar. Saat terbangun dari matinya. Dan saat dibangunkan, kalau kita melihat Al-Quran, hampir kebanyakan ingin balik lagi. Ya Robbirji'un, Tuhan kembalikan aku ke dunia. Aku kira hidup itu hanya mimpi saja. Maka ada kisah Ashabul Kahfi yang ditidurkan sampai 309 tahun. Tapi tidurnya karena Allah yang menghendakinya mulia. Tapi kemuliaannya tidak dilihat dari tidurnya, tapi perjuangan untuk menolong agamanya itu. Menyelamatkan keyakinan. Nah, karena memang itu pilihan, ketika keyakinan kita di satu tempat itu tidak tumbuh kembang, agama mengajari hijrah. Tapi kita seringkali diliputi rasa takut. Makanya mesti berani. Duh, aing keluar gawe ti dieu, memang di tempat orang itu ya tempat tinggal, tempat kerja, itu tumbuh iman, itu subur iman, kalah rajet iman, cedera iman, habis semangat, putus semangat, kudu mah pindah. Cuma seringkali nggak punya keberanian. Kenapa? Keyakinan terhadap Tuhannya sejauh itulah kamu, itulah dirimu. Itu coba Nabi mendapat wahyu di tengah masyarakat yang keyakinannya berbeda. Disuruh kata Allah, bangkitlah kamu, bangun. Hai orang yang berselimut, bangun kamu. Agungkan Tuhanmu. Tak mau ninggang ke orang coba. Kita harus melawan arus yang begitu besar. Tapi karena Nabi yakin dengan Allah pasti menolong. Ternyata benar. Walaupun tadi prosesnya begitu berat, diguncang zulzilu dengan guncangan-guncangan berat. Tapi karena yakin, akhirnya selamat. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Akhirnya berbondong-bondong juga. Kalau kita mau meniru sedikit saja, pernahkah terlintas di pikiran kita ingin saudara kita, kerabat kita berbondong-bondong memeluk agama ini dengan sungguh-sungguh? Pernah? Sementara keadaan keluarga kita kebanyakan hampir menanggalkan agama. Apakah ada ruang dalam hati kita agar mereka itu mantap? Kalau itu tidak ada, kamu egois. Kamu mementingkan dirimu sendiri. Kalau mau egois-egoisan, Nabi juga bisa. Tapi Nabi tidak mencontohkan itu. Kalau itu ingin tercapai, tidak mungkin bahkan tercapai kalau kitanya tidak tampil jadi teladan. Kalau kita tidak kelihatan. Dalam aspek kehidupan kita, dalam aspek yang namanya keberagaman kita, dalam yang namanya semangat menjalin silaturahim, dalam berdakwah, mentekatkan wadaikan. Nah, seringkali jiwa kebanyakan diliputi aneka ketakutan. Dan ketakutan dalam kebaikan itu tanda tanya, apakah itu dari Allah? Sementara Allah seringkali berkata, la khaufun, kamu tidak akan takut. Nah, ketakutan yang tidak bertempatnya, khawatirlah itu godaan setan. Bahkan kalau melihat Al-Quran, seringkali saat peperangan, orang musyrik kocar kacir tanpa sebab. Kenapa? Allah turunkan rasa takut ke dalam hati mereka. Gitu. Mereka sieun. Contoh kieu ya. Agi mang perang, geus bawa AK-47. Rek menghabisi seseorang di sebuah tempat. Begitu semang perang, tekad geus bodog, kawani geus pol, tiba-tiba di tempat yang Anda mau datangi terdengar suara harimau. Wow. Wah, ini eta anggar atau loba?
Mulai pertimbangan, jelema eta ngukut mau, asa teu beunang informasi kadinya. Oh, pada saat yang sama tiba-tiba terjadi longsor di atas tanah mau turun. Apa bang perangnya ente? Hati pasti berubah takut, Anda lari ke belakang. Itu salah satu cara Allah menyelamatkan Nabi. Allah datangkan rasa takut. Iya mas, musieun teh urangna. Allahu Akbar. Gusti. Dibalik kita kumaha gitu. Nah urang musieun nya. Maka saya katakan tadi, yakinkah kita ini mantap keyakinan kepada Allah? Karena tidak ada jalan yang membuat sebab Allah menolong dan itu yang sudah dijanjikan kalau kita terbukti beriman dalam pandangan Allah. Sampai dikatakan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila nur. Allah itu walinya orang-orang yang beriman. Kalau memang iman itu tampak dalam diri kita, ragu apa Allah sudah berjanji, gak mungkin bohong. Itu. Nah ini yang menjadi persoalan hari ini. Mudah-mudahan di sini dengan tema ini mudah-mudahan menjadi semua kita orang-orang yang berjiwa besar. Itu, harus jiwa besar. Coba dari Pak RT. Wah Pak RT ya. Kita butuh ilmu. Nah, salah satu tujuan kita mencari ilmu agar kita tahu batas. Batasnya diam itu sampai kapan? Situasi apa? Batasnya kita ngomong itu sejauh mana? Kalau keras sekeras apa? Kalau penekanan sedalam apa? Nah, itu butuh kita kebijaksanaan, kearifan untuk mengambil keputusan pada tempatnya. Karena diam yang semestinya kamu bicara, Nabi mewanti-wanti itu setan yang membisu. Agama Islam bisa tersebar ke seluruh penjuru dunia dikarenakan ada orang yang berani bicara. Lewat aktivitas dakwah, aktivitas tabligh, tanpa dijanjikan dunia oleh Allah, dan itu mesti karena Allah, termasuk para nabi. Sementara kalau melihat agama lain, para penyampai agama itu mendapat legalitas, tak jarang mendapat sertifikat, mendapat jaminan hidup, gaji setiap bulan. Kalau tidak ada itu, mereka tahu tidak akan ada orang yang mau menyampaikan. Tetapi kalau di dalam Islam, wada'iyan ilallah biizni, kamu harus menjadi dai yang karena Allah. Dan terbukti sampai sekarang masih ada di sela-sela banyaknya jiwa yang mati, yang sadar bahwa kebenaran harus disuarakan. Keadilan harus disuarakan. Walau resikonya tidak sedikit mengancam nyawa. Karena kalau tidak ada, maka kebenaran akan mati. Keadilan akan mati. Dan saat itu manusia sudah tidak jadi manusia lagi. Sudah kehilangan jati dirinya sebagai manusia. Maka Tuhan menjanjikan kehidupan yang abadi. Setelah kita sadari, kita alami langsung hidup di dunia seperti ini. Anda umur berapa tahun? Ya. Nah, apa 3 tahun nggak cukup mengetahui hidup dunia? Sangeunah dahar naon? Sangeunah ulin kumaha? Sangeunah maksiat kumaha? Geus kaukur oke. Masa masih belum ada persekutusan? Nah, maka tapi jangan melampaui batas. Karena pelampauan batas ini, apa tanda yang melampaui batas? Tidak diterima oleh fitrah manusia. Saya sering mendapat aduan dari seorang istri. Dia kecewa dengan suaminya yang cenderung diam, yang semestinya bicara. Pak, abdi hoyong cerai pak, kunaon? Boga salah kita cicingeun. Jempe wae. Budak aya masalah,
Kadang rumah tangga yang persoalan seetik cicing meni kesal. Cicingna berarti melampaui batas. Aya oge nu hayang eusan di bawel teuing. Ngomong wae. Itu. Sarua eta ge melampaui batas. Maka Nabi memberikan patokan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jikalau kamu terbukti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yakul khairon aw liyasmut. Bicara baik atau diam. Berarti bicara baik lebih diutamakan. Kalau nggak bisa diem. Tapi seringkali kita punya ilmunya, tapi karena ketakutan mungkin ditinggalkan teman, kehilangan mungkin yang namanya profesi, akhirnya memilih diam. Dan diam yang seperti itu, diam yang membuat kamu tersiksa. Untuk memotivasi, membentuk hidup kita agar sampai kepada yang kita cita-citakan. Walaupun tidak sampai dengan kita, nggak jadi masalah. Tapi antarkan kepada pihak yang berpotensi. Siapa yang paling berpotensi? Anak. Anak itu perangkat salah satu penghantar untuk mewujudkan mimpi. Nah, saya selalu berupaya menanamkan apa yang saya mimpikan kepada anak. Salah satunya harus tampil teladan di depan anak. Ajarkan nilai-nilai. Nah, semangat hidup, termasuk semangat belajar, harus terlihat dalam pandangan anak. Dan kita harus pandai mencari momen untuk mengajarkannya. Nah, kemarin saya bawa tuh si Oni ke Dripres, ke Bang Epan. Oni, saya bilang, hari ini Bapak ngajarin apa sama kamu? Tanggung jawab. Baru 9 tahun anaknya. Sampai tadi ada cerita begini. Saya pulang ke rumah tadi jam 2:30. Saya pulang dulu ke rumah. Saya tanya situasi rumah bagaimana nih di rumah tadi. Si Baim sama si Imi. Alhamdulillah cuma agak sedikit rebutan tadi tentang gambar. Sampai si Imi nangis. Nah, tidak lama jadinya guyub deui, akrab. Aku yang membuat senang, si Baim minta maaf. Imi, Aing minta maaf ya. Udah bikin Imi nangis. Nah, saat ngomong gitu ayah si Oni ajaknya. Oni yang ngajarin. Wah, kalau udah nyakitin siapapun harus minta maaf. Alhamdulillah, berarti tepi ilmu kita. Dan kita harus sampaikan kepada anak-anak, apa kamu melihat Bapak selalu semangat hidup? Apa kamu melihat Bapak selalu semangat belajar? Berupaya untuk selalu untuk taat sama Allah. Kenapa? Sampaikan. Hidup ini adalah amanat. Dan kita punya mimpi, Bapak punya mimpi, kita harus kumpul di surga nanti semua. Oh. Terus sehingga kalau kita mati besok si anak sudah terkenang. Besarlah nanti dia. Pasti akan nangis mengingat kita. Ingat teh bahala pesan babeh. Ingat teh bahala pesan babeh. Disampaikan ke incu terus. Mungkin terwujudnya dengan pihak yang kita tidak tahu, mungkin cucu kita, cicit kita, siapapun. Nah, salah satunya kita harus memahami dengan toleran. Toleran ini sudah dibahas di sini. Dulu waktu genting-gentingnya intoleran. Toleran ini dari bahasa Yunani. Bahkan diadopsi pun jadi bahasa Inggris, tolerance. Nah, bahasa agamanya tasamuh. Toleran itu membiarkan orang lain berbuat dalam batas tertentu. Jadi membiarkan orang lain dalam batas tertentu. Anda punya tetangga Anda luar biasa seorang musisi, misalkan. Saking hebatnya dia bisa bermain musik dengan organ tunggal. Kan luar biasa kan itu. Organ tubuh manusia itu kan beragam, ada ratusan organ. Ini dengan organ tunggal. Dia bisa main. Dengan satu organ tunggal. Anda harus toleran karena dia seorang musisi dalam batas tertentu, waktu. Nah, siang hari oke. Terus volumenya kita punya perasaan kan.
Kalau sudah melampaui batas, datangi dengan cara yang baik. Ulah bedog. Punten Bapak, gitu. Saya senang dengan musik yang Bapak mainkan. Cuma mohon, gitu. Bisa sedikit dikecilkan volumenya nih, gitu. Karena ini kan tempat umum nih, nggak semua orang senang. Khawatir, khususnya saya agak sedikit terganggu. Punten, gitu. Nah itu harus berani juga tuh. Di toleran pun butuh keberanian. Termasuk tempat depan rumah kita nongkrong anak-anak, misalkan anak-anak muda nongkrong, ya biarkan. Kita toleran dalam batas tertentu. Saat melampaui batas, kita harus berani datang dengan cara yang baik. Gitu. Tong di cowok kucai, bubar, ulah, omongan eta mah. Gitu. Tetangga kita agama non muslim, dia merayakan, ya biarkan saja dalam batas. Nah begitu, oke. Jadi pembiaran dalam batas tertentu. Karena kadar yang melampaui batas, hati manusia pun bisa menangkap. Nah, ini melampaui batas. Gitu. Orang bercanda, ngejek, biasa. Kalau melampaui batas, ingetin, memang lebih teuing mang. Ya itu ada batasnya. Itu ada fitrah.